Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyikin Manurung dengan NIM 87836222. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UPBJJ UT Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu yang membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dalam pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar berkembang secara terarah, logis, dan memiliki nilai yang jelas. Sebaliknya, pendidikan juga menjadi sarana untuk mengembangkan pemikiran filsafat ilmu melalui proses pembelajaran dan penelitian. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi serta keilmiahan pendidikan. Pendidikan tidak hanya kegiatan mengajar, tetapi juga merupakan ilmu yang memiliki objek, metode, dan tujuan yang jelas. Dalam hal ini, filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan mendasar seperti apa hakikat pendidikan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan pendidikan yang benar, dan untuk apa pendidikan itu dilaksanakan. Melalui filsafat ilmu, pendidikan menjadi lebih ilmiah karena setiap teori dan praktik pendidikan dapat diuji secara rasional dan sistematis. Selain itu, filsafat ilmu juga menjaga nilai-nilai dalam pendidikan seperti moral, etika, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Dan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan menjadi tempat lahirnya ide, pemikiran kritis, dan penelitian baru yang kemudian memperkaya kajian filsafat ilmu. Semakin berkembang dunia pendidikan, maka semakin banyak pula persoalan yang dianalisis secara filosofis, misalnya tentang penggunaan teknologi, pendidikan karakter, dan pemerataan pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi membahas tentang hakikat atau keberadaan suatu ilmu. Dalam pendidikan, ontologi membantu memahami apa sebenarnya tujuan pendidikan dan siapa yang menjadi objek pendidikan. Yang kedua, epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, penelitian, dan cara memperoleh ilmu yang benar. Yang ketiga, aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan, membangun karakter, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat dilihat pada kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan karakter, serta kemampuan berpikir kritis. Hal tersebut menunjukkan adanya dasar filosofis bahwa pendidikan bukan hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk manusia yang mandiri dan berkarakter. Contoh lainnya adalah penggunaan metode diskusi dan pembelajaran berbasis proyek di sekolah. Metode ini lahir dari pemikiran filosofis yang menganggap peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar, bukan hanya penerima informasi. Kesimpulannya adalah filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan karena memberikan dasar berpikir yang logis, kritis, dan bernilai. Sementara itu, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu melalui praktik, pengalaman, dan penelitian. Oleh karena itu, keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Terima kasih.